Assalamualaikum, bingung usaha apa karena modalnya tipis? Yuk jualan ini aja, ada kedua resep yang unik banget, bentuknya lucu dan enak, pasti anak-anak suka. Seperti resep pertama ini, sosis nanas. Pertama-tama masukkan 250 ml air ke dalam wajan. Masukkan 70 gram margarin. Nyalakan api kompornya, kemudian masak sampai mendidih dan sampai margarinnya larut. Sudah mendidih, masukkan 150 gram tepung terigu protein sedang. Ini posisi api kompornya masih keadaan nyala ya, langsung aja aduk-aduk sampai menyatu sempurna. Dan ini kita masak di api kecil aja, biar nanti nggak gosong ya, tapi bisa tercampur rata. Terus aduk-aduk, kita masak di api kecil sampai adonannya menjadi kalis seperti ini. Sudah kalis seperti ini, matikan api kompornya, pindahkan ke dalam wadah. Biarkan sampai dingin. Setelah dingin, campurkan 3 butir telur ayam. Supaya nanti nggak terlalu kelembekan, di sini aku tambahkan dulu 2 butir telur ayam. Jadi nanti sisanya itu bertahap ya. Ini kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata seperti ini, tambahkan lagi 1 butir telur ayam. Aduk kembali sampai tercampur rata. Adonannya sudah lembek seperti ini. Sekarang kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Kita siapkan 2 plastik segitiga ya, biar nanti hasilnya sama rata dan enggak kebanyakan. Ikat dengan karet. Masukkan lagi di plastik segitiga kedua, kemudian ikat lagi dengan karet. Siapkan sosis yang panjangnya berukuran 16 cm dan di resep kali ini kita hanya membutuhkan 14 piece sosis. Buka dulu plastiknya. Potong menjadi 2 bagian yang sama rata. Belah ujung sosis menjadi 4 seperti ini, tapi jangan panjang-panjang ya teman-teman, ini kurang lebih 2 cm-an. Tusuk menggunakan tusukan sate. Nusuknya jangan sampai ke ujung ya teman-teman, cukup sampai pembatas garisnya aja. Siapkan jaring buah pir atau apel seperti ini, kemudian gunting. Oles dengan minyak goreng biar nggak lengket. Kemudian balik, oles kembali dengan minyak goreng. Gunting sedikit ujung plastik. Jadi jangan besar-besar ya teman-teman, supaya nanti cukup satu adonan ini menyelimuti ke semua sosis. Setelah kita gunting bagian ujungnya sedikit, kita tempelkan pada sosis. Batasnya saat di belahan sosis ya, bagian bawahnya ini. Langsung aja kita ulir sampai bawah. Karena mau dijual 2000-an aja, jadi usahakan ukurannya jangan terlalu besar ya teman-teman, sedang aja seperti ini. Pokoknya satu adonan cukup untuk ke semua sosis. Taruh di atas jaring buah, kemudian gulung seperti ini. Usahakan gulung beberapa kali ya, kemudian bagian ujung atas dan ujung bawahnya bisa kita tekan seperti ini, supaya nanti hasilnya bagus. Nah ini langsung aja setelah semuanya terlapisi dengan jaring buah, kemudian lepas. Nah hasilnya seperti ini, cantik banget. Simpan di atas sarangan, ini saringan magicom aja ya, supaya nanti hasilnya tetap bagus dan cantik.
Panaskan minyak goreng di api kecil. Setelah minyaknya sudah panas, masukkan sosis landaknya. Nah, ini kenapa namanya sosis landak? Mungkin karena bentuknya itu mirip landak ya, mirip kulit landak. Atau teman-teman punya nama unik sendiri, bisa dong komen di kolom komentar di bawah ini. Karena ini aku mau tunjukin caranya untuk bisa disimpan di dalam freezer atau di dalam kulkas buat teman-teman nih yang nggak mau repot bikin dadakan. Ini kita bisa goreng dulu setengah matang seperti ini ya, masih putih tapi dia itu sudah matang bagian luarnya. Tapi jangan terlalu matang-matang banget ya, ini bisa kita angkat kemudian tiriskan. Simpan di dalam suatu wadah atau wadah donat seperti ini, kemudian biarkan dulu sampai dingin. Setelah dingin, tutup, kemudian ini bisa kita simpan di dalam kulkas atau di dalam freezer juga boleh banget. Kalau misalnya kita simpan di dalam freezer, sebelum digoreng kita tunggu dulu di suhu ruang ya, karena di freezer ini kan biasanya beku. Jadi jangan beku-beku kita goreng, kita tunggu dulu di suhu ruang baru digoreng. Nah, ini bisa kita goreng kembali, misalnya ada yang beli ya, langsung aja kita panaskan minyak goreng di api sedang. Kalau minyaknya sudah panas, langsung aja kita masukkan sosis landaknya. Kalau di gorengan pertama kita menggoreng dengan api kecil aja cukup. Nah, ini di goreng yang kedua kita goreng di api sedang, kita goreng sampai warnanya kuning kemasan seperti ini. Jadi kita goreng sosis landaknya benar-benar matang ya, dan warnanya bisa golden brown atau kuning kemasan seperti ini. Nah, ini kita goreng semuanya sampai selesai. Cara pengemasannya, kalau kita mau jual di sekolahan atau dimanapun yang kita bisa jual satuan seperti ini, kita bisa siapkan mika persegi panjang yang dilapisi dengan sedikit kertas nasi, kemudian taruh satu piece sosis landak di atasnya, kemudian kita bisa kasih topping saus sambal, kemudian mayones secukupnya seperti ini. Selain jual di sekolahan, di rumah ini teman-teman bisa jual di Car Free Day atau di Orsel atau di alun-alun ya, insya Allah laris manis. Secara tampilan unik dan menarik banget ya, bentuknya itu kayak landak gitu, tapi ada sosis yang terbelah seperti ini mirip kayak cumi, dan rasanya pun Masya Allah ini enak banget, lembut, wangi. Kemudian sosisnya tuh mateng ya teman-teman, di dalamnya enak dan empuk banget, dari anak-anak sampai orang dewasa suka banget. Dari modal kurang lebih Rp30.650 dapat 28 tusuk. Modal per tusuknya jatuh di Rp1.094. Kita bisa jual 2000-an atau sesuaikan aja dengan tempat tinggal di daerah masing-masing. Resep kedua paling banyak digemari ini, nggak cuma anak tapi orang dewasa juga suka, sosis selimut telur. Pertama-tama siapkan 2 batang daun bawang ukuran besar yang sudah dicuci bersih. Iris tipis-tipis. Setelah diiris tipis-tipis, cincang sampai halus. Masukkan ke dalam mangkuk cukup besar. Siapkan 2 batang daun seledri yang sudah dicuci bersih. Iris kecil-kecil juga. Lalu cincang halus. Masukkan ke dalam mangkuk yang ada irisan daun bawangnya tadi. Pecahkan 250 gram telur ayam atau setara dengan 4 butir telur ayam. Kebetulan di daerahku harga telur ayam lagi murah banget, sekilonya itu masih di Rp20.000. Jadi untuk seperempat kilogram telur ayam seperti ini harganya cuma Rp5.000 aja. Lalu masukkan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh merica bubuk. Aduk sampai tercampur rata dan bumbunya benar-benar larut. Sudah tercampur rata seperti ini, sisihkan dulu. Siapkan 3 sendok makan tepung tapioka, masukkan ke dalam mangkuk.
5 sendok makan tepung terigu. Tepung terigunya di sini aku menggunakan protein sedang. Masukkan 300 ml air suhu ruang. Aduk sampai tercampur rata dan adonannya benar-benar larut. Sudah tercampur rata seperti ini, gak ada lagi terigu yang menggumpal-gumpal. Masukkan ke dalam kocokan telur tadi. Aduk semuanya sampai benar-benar tercampur rata. Siapkan 30 batang sosis, tapi di sini karena satu pak ada 20 piece sosis, nanti kita bisa tambahkan 10 piece lagi ya. Dan untuk satu pak kayak gini isinya 20 piece sosis, harganya cuma Rp13.000 aja di daerahku. Ini langsung aja kita buka semuanya. Untuk panjang sosisnya ini kurang lebih sekitar 13 cm, ini nggak panjang banget, pendek sosisnya. Buka plastik sosis. Tusuk menggunakan tusukan sate seperti ini. Sayat sosis menyerong seperti ini. Enggak disayat juga nggak apa-apa, tapi aku saranin disayat supaya nanti menghasilkan sos telur yang mengembang dan bagus. Sayat semua sosis sampai selesai. Panaskan minyak goreng di api sedang. Goreng sosis sampai setengah matang aja, jangan terlalu matang-matang banget. Ini sambil dibolak-balik. Angkat dan dinginkan. Pastikan harus benar-benar dingin supaya nanti saat menggulungnya nggak mudah copot. Siapkan teflon ukuran 20 cm, panaskan di api kecil. Oles tipis dengan minyak goreng. Pastikan apinya benar-benar kecil banget ya, supaya nanti nggak mudah matang. Aduk-aduk adonan sampai benar-benar tercampur rata sampai bawah supaya nggak ada tepung aci atau tepung terigu yang mengendap di bawah. Tuang 1 centong kecil adonan. Sambil diputar-putar teflonnya. Selagi mentah, gulung dengan sosis. Posisikan sosis di tengah-tengah adonan telur, kemudian lipat seperti ini, kemudian digulung. Kemudian rekat-rekatkan sambil ditempel-tempelkan di teflon seperti ini supaya nempel sempurna. Jadi kenapa mentah-mentah harus cepat-cepat digulung supaya nanti hasilnya menempel sempurna ya. Karena kalau udah mateng nanti hasilnya nggak bakal nempel seperti ini. Sudah menempel seperti ini, goreng di minyak goreng yang sudah panas. Goreng sebentar aja di api sedang sampai warnanya kuning keemasan. Gorengnya beberapa detik aja. Kalau warnanya sudah seperti ini, bisa diangkat dan sajikan. Pastikan api kompor di api paling kecil supaya nanti adonan telurnya nggak mudah matang. Aduk-aduk dulu adonan sampai tercampur rata, masukkan 1 centong kecil dan putar-putar teflonnya seperti ini supaya tipis. Posisikan sosis di tengah-tengah, lipat. Jadi selagi mentah harus benar-benar langsung dilipat, kemudian bagian ujungnya ini bisa kita putar-putar seperti ini supaya nanti kulitnya nggak lepas di sosisnya. Sudah menempel seperti ini, langsung dimasukkan ke dalam minyak goreng yang sudah benar-benar panas. Tujuannya supaya sos telurnya benar-benar matang sampai ke dalam ya. Ini kita gorengnya pun sebentar aja, nggak lama-lama, sampai warnanya kuning keemasan seperti ini, lalu angkat. Nikmati sos telur selagi panas atau selagi hangat. Hasilnya banyak banget, cocok untuk ide usaha rumahan. Secara ukuran, sos telur ini ukurannya besar banget, panjangnya bisa setelapak tangan orang dewasa. Karena ini sosisnya utuh ya, satu tanpa dibelah-belah. Langsung aja bisa kita kasih topping saus sambal dan mayones biar makin kekinian.
Besar banget, ukurannya persis kayak sostel yang pakai mesin-mesin itu, tapi ini tanpa cetakan. Rasanya Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Masya Allah, ini beneran rasanya enak banget, lembut, gurih. Plusnya lagi sosisnya ini 1 biji tanpa dipotong-potong. Ini bisa kita jual dengan harga 2 ribuan aja. Dijamin dari anak-anak sampai orang dewasa pasti suka. Dari modal kurang lebih 37.500 dapat 30 tusuk. Modal per tusuknya jatuh di Rp1.250. Jual 2 ribuan, omsetnya 60.000, untung banyak banget. Atau jual sesuaikan dengan tempat tinggal di daerah masing-masing ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.